Kita rubah ke mode sport dan kita coba throttle responsnya ya seperti apa. Namanya EV instant torque, tapi yang kami senang dari mobil ini dia tuh bukan yang langsung ngejambak gitu, karena memang ini mobil keluarga. Bayangin gitu seorang Taipan atau bos pengusaha besar gitu mau bilang kita punya Maxus. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Ya mohon maaf ya, kami pakai kacamata hitam karena gak cuma di Indonesia yang kalau visit ke pabrik itu panasnya luar biasa, di Thailand juga sama. Yes, ini panas banget. Rasanya kayak ada dua matahari di sini. Tapi yang panas gak cuma matahari di Thailand aja. Tapi sepertinya akan ada yang panas kalau nantinya MG juga memasukkan mobil ini ke Indonesia. Karena kata orang MG, mereka sangat tertarik sekali untuk memasukkan MG Maxus 9 ini ke Indonesia dalam waktu yang sangat dekat. Yes, padahal kalau kita ingat di Gias 2023 lalu, ada pabrikan yang juga memasukkan mobil ini, sebuah distributor, memasukkan mobil ini dengan nama Maxus Miva 9 dan sudah dipamerkan di ajang Gias 2023 lalu. Dan kalau nantinya MG memasukkan ini, ya seperti layaknya iklim di sini, sepertinya akan sangat panas sekali. Tapi apa yang menarik dari MG Maxus 9 ini? Dia adalah, kok bisa dibilang, kayak Alphardnya MG tapi berbasis full EV atau Battery Electric Vehicle. Seperti apa kemewahannya, seperti apa kecanggihannya, dan mampukah dia bisa menjadi pesaing serius untuk Alphard di Indonesia yang terutama suka banget mobil-mobil 7-seater seperti ini. So langsung dari Thailand, ini dia CVT Review MG Maxus 9. Yes, kenapa kami tertarik sekali untuk membahas MG Maxus 9 ini? Karena di Thailand aja mereka cukup laris manis, karena ya orang Thailand suka juga mobil-mobil seperti Alphard, Vellfire, bahkan Hyundai yang terlaris di Thailand itu Hyundai Staria, yang which is di Indonesia Staria juga menjualnya kurang laris ya kan. Tapi di Indonesia memang suka banget MPV-MPV mewah seperti ini, dan Alphard seperti melenggang sendirian tanpa ada perlawanan. Nah, yang menarik dari MG Maxus 9 ini, dia ini secara dimensi bahkan lebih besar dibandingkan dengan Alphard. Seperti kita tahu, Alphard itu panjangnya dimensinya di 4.900-an, sedangkan dia punya panjang di 5.270. Atau artinya lebih panjang sekitar beberapa senti dibandingkan dengan Alphard. Dia 5,2 meter panjangnya. Jadi cukup panjang, dia cukup lebar juga dengan wheelbase yang juga cukup panjang juga. Menarik banget. Dan yang menarik dari mobil ini mewah banget. Di sini, di Thailand, meskipun masih sama-sama import dari China, dia dibanderol dengan harga mulai dari 1,1 miliar sampai yang paling tinggi ini dengan warna seperti ini, itu 1,2 miliar. Jadi masih terjangkau banget kalau bisa kita bandingkan dengan Alphard saja, yang paling terjangkau aja di 1,3-an sampai 1,6 yang terbaru sekarang. Dan itu statusnya masih hybrid. Ini sudah full electric gitu, menarik banget. Oke, mungkin kami nggak akan terlalu detail bahas seperti apa. Paling perbedaannya sedikit dengan Maxus Miva 9 yang masuk pada saat Gias 2023 lalu. Yaitu paling kelihatan bedanya paling ya pasti logo MG ini. Yes, kalau di sana kemarin sebenarnya logonya Maxus, ini logonya MG gitu. Menurut kami memang sepertinya lebih bagus masuk sebagai MG karena memang secara brand MG lebih established di Indonesia, karena ya MG udah banyak yang pakai juga, lumayan banyak lah yang pakai. Walaupun memang belum yang masif, tapi kalau dibandingkan dengan Maxus,
yang masuk masih benar-benar baru, harus memperkenalkan ulang, menurut kami lebih bagus masuk sebagai MG saja gitu. Di depan dia ini lampunya, ini lampu LED DRL, dia bisa menyambung dari kiri ke kanan, bagus banget, dan ini diberikan aksen di bagian tengah sini, keren. Dan ini grillnya dia nggak perlu pakai grill karena memang fully electric, dia ke bawah, bagus dengan aksen warna krom putih di sini, dan lampu utamanya di sini nih, sudah proyektor LED, keren banget. Yang di atas selain jadi LED DRL, dia juga menjadi sebuah sen, bagus, dan dia di sini dan memang tidak ada fog lamp sama sekali. Yang keren, memang di depan sini dia juga sudah dilengkapi dengan MG menyebutnya iSmart, jadi kayak bagian dari ADAS-nya MG, dan sudah ada kamera radar di atas sana, gitu. Keren. Overall di depan sih menurut kami ini mewah banget, keren, dan mewahnya itu bukan cuma sekedar mewah tajam ala-ala Jepang kayak Alphard gitu ya, grill besar sampai bawah gitu ya. Dia futuristik aja, clean look, menurut kami cakep banget. Dari samping kita bisa lihat bahwa tadi kami bilang bahwa dimensinya panjang banget. Bayangin aja panjangnya 5270 seperti kami bilang tadi. Wheelbase-nya juga lebih panjang dibandingkan dengan Alphard. Wheelbase Alphard itu 3000 mm, sedangkan mobil ini 3200 mm. Jadi ini panjang banget dan itu berpengaruh penting terhadap space di dalam kabinnya. Ini kalau kalian lihat, ini jauh lebih lega dibandingkan dengan Alphard. Later on kita akan bahas lebih detail soal interior dari mobil ini. Secara stance, dia lebih mewah dibandingkan dengan Alphard dan space-nya di dalam juga bisa mengakomodir orang lebih banyak lagi. Bannya velgnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Alphard. Dia 235/55 R19. Dia pakai Continental Eco Contact 6 dengan konfigurasi 19 inci. Dan velgnya dual tone gitu ya. Memang velgnya tergolong sporty, bukan yang ke arah mewah-mewahan. Dia udah pakai keyless entry seperti ini. Dia juga sudah bisa diakses dengan tombol saja untuk membuka pintu sliding door-nya. Bagus. Dan kalau kalian lihat secara desain, dia chrome-nya tuh menyambung dari samping ke sana ke sini. Dan ada tarikan di bagian pilar C dan pilar D-nya. Bagus banget menurut kami. Spionnya juga keren. Dia sudah ada chrome yang menyambung seperti ini dengan ada kamera 360 di bagian leher dari spionnya. Gitu. Jadi overall sih, kalau dari samping kelihatan ini mobil yang lebih besar dan lebih proper MPV-nya dibandingkan dengan Alphard sekalipun. Di belakang dia terlihat besar banget ya kalau kalian perhatikan. Dia terlihat lebarnya terlihat banget, apalagi dengan bahasa desain yang lampunya memang menyambung dari kiri ke kanan seperti ini. Yes, dia mika lampunya menyambung dari kiri ke kanan dan ada tarikan lampu yang ke bawah seperti ini. Ini lampunya semua sudah LED di belakang. Bagus banget ya, memang dia mobil mewahnya MG ibaratnya ya. Dan untuk sein, dia sudah pakai sequential seperti ini. Bagus banget, keren. Dan bedanya yang di belakang seperti kami bilang di depan tadi, ada logo MG, bukan logo Maxus lagi. Tapi unik ya memang, dia MG tetap diberikan emblem MG Maxus 9. Yes. Jadi agak sedikit confusing nih nanti kalau misalnya MG memasukkan mobil ini, nanti ada Maxus Mifa 9 dan ada MG Maxus 9. Bingung ya? Tapi semuanya datang dari satu brand, yaitu satu grup, yaitu SAIC Motor yang ada dilengkapi di belakang sini. Gitu. Mobil ini sudah dilengkapi dengan power tailgate pastinya. Dia mudah banget, bisa pakai kick sensor juga. Bagasinya besar banget. Karena seperti kami bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan dimensi yang sangat luar biasa besar. Ini kalian bisa menaruh barang-barang yang cukup banyak pun bisa di belakang sini. Dan pelipatannya juga sudah bisa 60, 40 untuk yang baris tiganya. Tapi memang tidak rata lantai ya, pastinya. Tapi kalau kalian mau lipat atau dimajukan, dimundurkan gitu masih bisa. Nih. Dengan tuas-tuas yang ada di sini. Gitu. Overall sih memang ini praktikal pasti. Karena memang sebagai sebuah MPV, pasti mobilnya sangat praktikal. Nah, bagaimana sih spesifikasi dari si MG Maxus 9 ini? Spesifikasinya lumayan bagus banget untuk ukuran mobil MPV besar seperti ini. Karena memang dia harus mengakomodir electricity yang banyak banget, yang seperti kami jelaskan tadi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai sebesar 90 kWh, yang mana dia punya motor listrik sebesar 245 PS, dan torsinya di 350 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan, dan dia punya range, berdasarkan WLTP NEDC, itu bisa berjalan sejauh 540
km. Itu udah lebih dari cukup kalau misalnya kalian mau berpergian bersama mobil ini. Misalnya kalian mau pakai ini dari Jakarta sampai Semarang atau sampai Solo, ya udah kalian ngecas gitu, udah kalian bisa bersama keluarga kalian dan itu mudah banget. Dan kalau ngomong soal ngecas, dia punya kecepatan fast charging sampai up to 220 kW. Jadi lumayan cepat banget, berarti tandanya kalau mau sekali full charge itu hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit saja. Tapi kalau misalnya kalian pakai home charging, AC charging di rumah yang up to 11 kW, mungkin bisa membutuhkan waktu sampai 8,5 jam sampai 100% karena memang dia butuh banget gitu. Tapi ini secara spesifikasi sudah lebih dari cukup untuk berpergian bersama keluarga kalian. Ini mobil yang cukup menarik banget. Dan kebetulan kami diberikan kesempatan untuk merasakan langsung berkendara bersama mobil ini dan disetirin sama mobil ini. Senyaman apa sih dan kira-kira cocok nggak sih masuk ke Indonesia? Let's go, yuk kita coba. Oke, sekarang kita diberikan kesempatan untuk merasakan langsung dari MG Maxus 9 EV. Ini adalah Alphard EV-nya MG. Wah, gimana caranya? Betul depannya langsung speed bumps. Kita langsung lagi. Yes, the curls. Bantingan suspensi dari mobil ini sejatinya nyaman ya. Dia bisa mengatasi speed bump seperti tadi itu dengan sangat baik. Dia nggak langsung goyang-goyang banget satu mobil. Dan kita kebetulan berbelok, nggak yang terlalu limbung menurut kami. Masih cukup oke. Dia pengaliran dayanya juga smooth karena wajar dia adalah sebuah baterai electric vehicle ya. Jadi benar-benar halus banget mobilnya. Ini kita berbelok seperti ini aja halus gitu, gak ada sama sekali getaran mesin yang biasanya masih mengganggu. Kalau misalnya kayak di Alphard atau di Alphard Hybrid itu masih ada getaran bensinnya kan. Nah ini bener-bener smooth aja gitu. Nah kita belok kiri, So wait a bit, so you Okay. can have the speed. oke. Kita Or disuruh you can finish the speed bump and then oke, after speed bumps ya. full After speed bumps accelerate a bit, lagi. yeah. Nah, Maybe nanti speed. after the speed bump and then you can full accelerate a bit. Oke. Kita lihat speed bumps lagi. Tuh, dia bisa menghasilkan dengan baik. Memang masih ada kayak getaran yang masuk ke dalam kabin ya, kayak suara brrrr gitu ya. Tapi mampu teredam dengan sangat baik karena memang bentuk kursinya ini juga besar dan Beda bolsternya juga besar. Tambah lagi juga Beda bit, pengaturnya sudah and then elektrik. Go for a while and then you can have some of the full acceleration Okay. to see the EV performance. From this Yeah. Maxus. Okay. So you want? Yeah, is there any drive mode? Drive mode, yeah, we have some of this one normal, eco, Oh, and sport. Yeah. Can I? Yeah, sure. Oke, ada. But, Jadi ada 3 mode berkendara. Ada Please, normal, please itu ada aware sport. for the back. Dual. Back passenger, okay. Oke, ini kita rubah ke mode sport Oh, dan oke. kita coba throttle responsnya ya seperti apa. Namanya EV, instant torque, tapi yang kami senang dari mobil ini, dia tuh bukan yang langsung ngejambak gitu, karena memang ini mobil keluarga. Dia dibikin gradual, tetap kencang, gradual. Tahu-tahu udah 80, udah mau 90, udah mau 100 gitu ya. Tapi gradual, jadi kita nggak merasa terkoyak-koyak gitu kayak dijambak gitu. Karena memang mobil keluarga yang mengedepankan kenyamanan. Ini nyaman So, banget. It's like it's the good for the passenger car, so Yes. the driver need to be like get used to with the throttle. The throttle response, Yeah. yes, yes. Yeah. Because the response is good, very fast. But no, the normal EV car, if it's in a sport mode, Uh-huh. it will directly Yeah. push us. But like this that is full. gradually. Yeah, it was gradually, so it makes the passenger more Yeah. comfortable, right? Yeah. And ada speed bumps. Yeah. Kita bisa ngerasain speed bumps lagi barusan juga nyaman aja. Bener-bener menurut kami ini cocok banget untuk Alphard replacement, since Alphard juga masih belum ada varian EV kan di Indonesia. Jadi ini cocok banget nih kalau MG masukkan ini ke Indonesia. Menurut kami ini bakal jadi penantang serius banget buat Alphard, since MG udah lebih established nih sebagai brand dibandingkan misalnya kalau Maxus masuk sendiri sebagai Maxus Niva 9 gitu ya. Apalagi dengan teknologi interior yang mewah banget ya, seperti layar headlamp yang cukup besar, sudah support Apple CarPlay Android Auto, terus pengaturan AC bisa dari sini, dan bahkan mau buka sunroof aja bisa dari sini juga. Kita mau atur
pembukaan sunroofnya seperti apa, fully open setengah atau buka bagasinya mau di setengah doang, bukanya juga bisa dari layar head unit. Emang canggihnya luar biasa menurut kami. Ini cocok banget untuk dijual di Indonesia. Ya, please MG jual dong di Indonesia. I think you understand what I mean, right? I know Please that. MG, so sell it in Indonesia. Yeah, okay. Even the big car, but the radius of the steering Yeah, wheel there's is cool. a radio steering wheel for Yeah. turning around. It's good. Actually, we are with Kuntris. Yeah, maybe you can go. No. Go Oh, okay. Oh, he wants to they do want to test. acceleration. Yeah. We are with Kuntris, Chris, hi. PR manager in MG Thailand. and Yeah. of MG Thailand. Yeah, we talk a lot about this car Mhm. and the other two cars Yeah. also. But the most exciting one for me is this Maxus, MG Maxus 9, because in Indonesia still there's no option for big MPV with Uh-huh. electric Okay. battery electric vehicle options. So In there's one. Thailand, it's only MG Maxus. Also, there is So, only yeah. MG Maxus. Yeah. This is like it's very easy for people who are looking for the EMPV to get in because the price is very competitive, and as Yes, well the value, the function, the feature is very premium luxury. Very premium. Yes. Yeah. How much it cost? For this one? 2.499 for the extreme, Okay. and 2.699 for this one is like 30,000 baht for the special color. What kind of Yeah. what kind of color? This one is the granite gray. Granite gray, yeah. additional 3,000 30,000 baht. 30,000 Yeah. baht. So Okay. it's become 2.7 million. Yeah. Okay, 2.7 billion itu berarti around in Indonesia in 1.1 million until 1.2 million ish. And you guys can play the seat as well. Yeah. In terms of like to use the massage seat. In also the front The front passenger and the driver, we can also massage it. Yeah. So, jadi penumpang depan, driver, penumpang tengah itu bisa mendapatkan kursi pijat. Jadi mewah banget. So it's so luxurious. It's a part of luxurious features. Yeah. Yes. Can we try another acceleration? Yeah. Under there? Yeah, sure. Okay, 1, 2, 3. So, like I said, it is gradual, fast, quick, but it is gradual. It's already 100, but it's gradual, not like pulling us, not comfortable, but it's gradual. It's kind of comfortable, still Yeah. comfortable. Maybe you switch Yes, I think I for. Oke, sekarang kita udah gantian sama Hilsa dari Outlet Max, apa kabar? Apa kabar? Pilih kami, loh. Sekarang kita jadi bos nih, Sat. Hmm. Yang ngerasain duduk di belakang MG Maxus 9. Iya. Nah ini tulisan Mifa 9 yang tadi di belakang meja nih. Nah, nih, gue bilang. Walaupun namanya MG Maxus 9, tapi tetap ada Maxus Mifa 9. Karena kan sebenarnya kalau di brand Maxus, namanya Maxus Mifa 9. Ini MG Maxus Mifa 9. Jadi karena kepanjangan Mifanya Mifa dibuang. dibuang. Ini kenapa nggak dibuang aja ya? Harusnya Maxus aja gitu ya. Mungkin mahal kali ya. Atau mungkin karena ini pre-production, mungkin ini ya 1-2 hal yang belum diubah lah. Oh, Mungkin ya. Make sense. Di belakang gimana rasanya? Gimana menurut lu, Sat? Sebenarnya karena emang mobil gede gitu ya, MPV gede, lega banget. Udah banget ya. Lega nyaman. Sat, kalau lihat Alphard zaman sekarang ya, makin lama makin nggak ada jalan buat di tengah. Ini masih ada loh space sekitar sejengkal gua. Tapi Jadi kalau kan- misalnya mau lewat, maksudnya anak kecil masih bisa. Kalau misalnya di bisa Alphard yang from baru kan nggak bisa kan? Jadi bisa geser kanan kiri nggak sih joknya? Iya bisa, tapi tetap cuma jaraknya cuma segini. Ini juga bisa geser kanan kiri. Ini juga masih bisa ya? Ah, Coba kita geser ya. oke. Nah dia pakai touchscreen di kanan kiri Ada buat di sini. ngatur joknya. Dan dia ventilated dan heated. Dan kursi gede banget ya, Sat ya? Apanya? Kursinya gede banget. Nih headrestnya dong. Set. Oh, dan ini kursinya juga patternnya bagus, jadi bikin nyaman. Sama ada mejanya. Dan ada meja, jadi kalau mau kerja. Wah. Ini bisa ya dibuka. Kayaknya kuat buat berapa kilo? Maksimal 10 kilo. 10 kilo. Maksimal 10 kilo. Ini sih Oke. bisa buat ini komputer, laptop gitu masih bisa ya. Wah, digas ya. Oh. Tuh enak tuh. Tadi kami bilang di depan kan bahwa memang gradual. 540 and EDC. Udah 100. Wow, 110. Wow. But for
120. Oke. Oke, itu udah 120 pun bukan yang nariknya nyentak gitu ya Sat ya? Kan beberapa mobil listrik yang terkenal kalau sekali bejek gitu. Iya kan? Kan ini enggak? Iya, biasanya kan ada yang mungkin tenaga besar. Ini tenaga juga lumayan 200 tenaga kuda lebih ya. 245. Biasanya kan wah gitu kan, bentak gitu. Tapi karena dia tahu nih mobil keluarga, mewah, luxury, tapi dibikin nyaman ya. Iya. Ini lewat speed bump lagi. Tapi memang dia masih ada gini ya Sat. Kalau gua rasain, masih ada suara jedur gitu-gitu ya. Iya sih. Bukan yang bener-bener mengebantang apa. Bukan yang gubrak, tapi ada bukan kerasa yang aja. gubrak, tapi masih ada, tapi bukannya sampai ganggu banget, masih nyaman banget gitu. Iya. Lagi juga smoothness dari motor listriknya memang Ya iyalah listrik nggak ada Lo getar. bisa naik Alphard hybrid gitu, lu masih ada getarannya dikit. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba mesinnya masuk, nyala, terus suara tipikal hybrid itu kan masih suka brrrr gitu kan. Ya piston, Ya, nggak heran. itu masuk kan, wajar. Tapi di sini udah, kalau kalian mau ngerasain yang bener-bener The smooth, material in here is like iya. Bludru Bludru ala-ala Palisade yang pada paling tinggi ya signature. Iya juga, iya. Dan juga dia udah ini ada ambient light juga dan panoramic sunroof ya. Udah bisa dibuka, Depan belakang. Bisa dibuka, belakang juga bisa dibuka. Jadi cocok buat 2024 ya? Wah, kampanye. Enggak, maksudnya mobil baru 2024. Oh iya. Oke, pengaturan apa aja saat di belakang sini saat ada? Sebenarnya banyak ini, bahkan tinggi headrestnya aja bisa kita atur. Bisa ya? Iya. Oh iya nih dari sini ya saat ya. Tuh, lihat headrestnya bergerak tuh. Oh nih ya saat bergerak. Terus kita mau lebih akrab sama Hillsat, geser kanan. Sama bisa ala-ala otomin, jadi ada sandaran betis tuh. Oh iya. Dan ini di Alphard udah dihilangin loh. Oh iya. Sandaran kaki. Walaupun Iya. ada Ottoman di Alphard tapi sandaran kaki udah hilang. Jadi kita kita bisa extend. Extender. Oh iya, siapa ya? Nah, ini kita bisa extend. Oh, nyaman banget. Wah, ini rasanya real boss sih seperti ini. Bos banget. Bos banget, enak, nyaman, dan ini material yang juga kita sentuh, kulitnya juga mewah, premium semua. Dan enak ini mas. Radius putarnya juga bagus. Beloknya patah ya? Buat mobil segede ini? Iya, mobil segede ini 5,2 meter, wheelbase 3200 mm. Ya dibejek lagi. Nggak pusing gitu. Rasanya kalau kita bisa lagi naik mobil listrik, dibejek-bejek mulu sama drivernya, biasanya kita agak pening dikit kan, karena tarik-tarik mulu kan. Iya. Ini hati-hati. Oh mas, gue sih nggak berani tarik ke separah ini. Iya. Apalagi ini kita bukan akamsinya. Nggak kompresnya guys, stres. Ya ini enak sih. Menurut kami nyaman banget, even sampai di belakang sini cocok banget. Justru poin utamanya di sini harusnya, bukan situ. Iya, poin utamanya di sini. Apalagi kelengkapan belakang seperti kayak colokan rumah yang sampai 150 watt itu masih ada di belakang sini ya, San? Ya. Dan bahkan ada kotak lagi penyimpanan di sini. Ini banyak banget storage-nya ya. Belakang sini apalagi ruang penyimpanan, cup holder segala macam masih banyak ya, San? Bagus banget. Menurut lu gimana? Perlu nggak masuk Indonesia? SNMG? Ya, apa namanya? Masuk silakan. Cuma apakah bisa menyaingi petahana kan itu pertanyaan yang lain ya. Soalnya gini. Susah sih. Ya maksudnya gini. Kita punya Alphard tuh masih kata-kata yang wow gitu. Ya, Daripada udah kayak wajib orang kaya. Ya. Bayangin gitu seorang Taipan atau bos pengusaha besar gitu mau bilang kita punya Maxus. Kita punya MG. Oh. Ya bilang Jadi- aja Alphard listrik. Iya. Nah makanya kata-kata Alphard atau Velfire itu masih kuat. Jadi apa secara spek ya dia bisa bersaing, gua akui. Tapi soal citra itu perlu waktu yang sangat lama. Ya, makanya itu menurut gua kalau dengan pakai brand MG menurut gua adalah head start daripada masuknya as a Maxus. Ya nggak sih? Udah lebih duluan kan Iya. MG daripada pakai Maxus. Lagian juga saat di sekarang lawannya Alphard adanya opsinya diesel. Oh iya. Which is diesel sekarang udah mulai ditinggalin. Oh yang nggak laku itu ya. Ya, makanya dua-duanya tuh. Saudara tuh. Nah, menurut gua kan listrik lagi gembar-gembor. Menurut gua listrik does have a chance sih, menurut gua. Setuju? Sebenarnya kalau mobil mewah kayak gini, terutama van ya, cocok pakai listrik karena gini, esensi mobil mewah, diam, tenang, halus, tanpa suara, tanpa getaran, listrik kan masuk. Nah, semuanya. Pagi tetap ramah lingkungan dan ramah di kantong. Oh, gua nggak bilang itu. Nah, bagaimana kalau menurut CVTs? Setujukah dengan Hillsat? Atau haruskah MG memasukkan Maxus 9 ke Indonesia? Dan kalau memasukkan ke Indonesia, kira-kira harganya berapa ya yang pas?
Tulis di kolom komentar ya, karena pasti didengar oleh pihak MG Indonesia. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang MG yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kami Reza Rever dan tim CVT Indonesia di Thailand pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.